Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kalau video sebelumnya, video Bang Zuma diputar di dalam gereja, dipertontonkan kepada para jemaat oleh pendeta Risudi Lubis. Kali ini Pendeta Yeremia menampilkan videonya Bang Zuma, tapi cuma sedikit teman-teman, cuma sebentar ya, cuma sekian detik saja gitu. Pendeta Yeremia ini memutar videonya Bang Zuma di depan para viewernya. Ya rata-rata viewernya ya kemungkinan ya para jemaatnya Pendeta Yeremia ini kan gitu. Nah di sini ya lagi-lagi mencak-mencak si Pendeta Yeremia ini teman-teman. Beraninya cuma menanggapi videonya Bang Zuma dengan cara monolog gitu. Diajak diskusi online ya, via TikTok, via YouTube, via apalah itu, ya kan, nggak berani. Via offline juga nggak berani. Kan sudah pernah diundang oleh Kohdonditan. Ayo kalau mau diskusi kita baik-baik ya, membahas Kristen, membahas Islam. Enggak berani juga. Dan saya nyarankan agar supaya pendeta ini mengganti celananya, diganti dengan rok saja gitu. Kalau beraninya cuma keluar-keluar di YouTube-nya, keluar-keluar di channelnya, tapi diajak debat, diajak diskusi, enggak berani, enggak mau. Kan lebih baik ganti celananya pakai rok, kan gitu teman-teman. Baik, kita langsung simak videonya. Iya kan? Jadi mereka menghina kan, kalau tidak ada lawan diskusi maka itu bisa masuk atau dikenakan pasal penistaan agama. Tetapi kalau ada diskusi itu saudara-saudara tidak bisa. Ya, itu sebabnya mereka sengaja membuka room-room seperti itu, kemudian menista, menghina iman kekristenan. Saudaraku, kali ini saya ingin membahas tentang tentang ajaran setan-setan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menamakan dirinya sebagai para ajaran setan-setan, mualaf, atau sebagai orang-orang ustadz-ustadz, oknum-oknum ustadz yang menamakan dirinya sebagai pemerhati atau orang yang kasihan katanya kan. Kalau bangkei, bahasanya bangkei itu, saya tuh kasihan, saya itu sayang sama orang Kristen katanya begitu ya. Nah begitulah bahasa-bahasa iblis saudara-saudara ya. Oke, dari Yoyo Paradita, buktinya banyak tuh oten-oten yang suka hujat gimana bapak ini tuh. Ya, saudara-saudara, mereka kalau saya kan katakan dari sisi kekristenan ya. Dari kekristenan kita tidak boleh menghujat, menghina agama atau kepercayaan, keyakinan dari orang lain. Tetapi saya tidak akan bahas itu. Kamu harus tunjukkan buktinya kan begitu. Kalau kamu mau mengatakan sesuatu disertai dengan buktinya. Yoyo Paradita harus menyertakan buktinya. Ya, berusaha tutup mata teman-teman ya, berusaha tutup mata. Seperti contoh si Ki Ahmad, si Sopkatul, si Bombom, si Lidara, si Ikim, si Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat di dalam Al-Quran itu diminta dihapus, tapi nggak pernah ditanggapi. Ya, saya belum pernah menyaksikan, saya belum pernah menonton ada orang Kristen yang menanggapi videonya Saifuddin Ibrahim lalu menyatakan bahwa Saifuddin Ibrahim itu salah. Saya belum pernah menonton. Mungkin teman-teman sudah pernah menonton. Ya kalau mau adil, ya kan, kalau mau adil seharusnya itu juga dibahas dong. Ya, kita lanjut. Jangan cuma kamu berasumsi, kamu cuma terbawa baper gitu ya, terbawa perasaan. Harus ada buktinya siapa yang menghina, apa yang dia hina. Tetapi saudara-saudara, akan saya tunjukkan kepada saudara bagaimana ya, kita tinggalkan dulu lah ya si saudara Duditan ya. Karena si Al Ayyubi Channel bahas terus video-video saya ya, dan saya tinggalkan si Duditan. Saya ingin saudara menonton sebuah tayangan ya, sebuah tayangan yang disampaikan oleh siapa ini ya, siapa ini nanti saudara-saudara. Ini ya saudara, ini hanya 59 detik ya, kita tonton sama-sama ya. Kamu menghina Allah, sementara Tuhan yang kamu sembah adalah manusia yang mati terkubur di atas tiang salib. Apakah itu menjatuhkan? Sementara
sadarilah Tuhanmu jauh lebih hina. Manusia lahir di kandang binatang, dinetein, disunat menurutnya, dibunuh oleh manusia, mati setelah terkubur di atas tiang salib, bangkit setelah menjadi mayat, jadi Tuhan oleh Paulus. Kamu nggak menghina, ini data akurat. Lalu yang menghinanya yang mana? Menjatuhkannya yang mana? Mereka yang saatnya sudah sadar. Salah kita kalau ada orang kemudian jatuh dan hampir jatuh di jurang, kita tidak ingatkan. Salah kita. Jadi saudara-saudara, Tuh teman-teman, saya rasa tidak fair ya. Itu diskusinya Bang Zuma dengan saudara kita yang Kristen. Itu durasinya bisa sejam, bisa 2 jam, bahkan bisa 3 jam teman-teman, di dalam sesi diskusi tersebut. Tapi yang diambil cuma sekian detik, katanya 39 detik. Ini kan tidak fair. Seharusnya argumentasi dari pihak Kristen ditampilkan, argumentasi daripada Bang Zuma ditampilkan. Kenapa? Atas dasar apa? Alasannya apa? Bang Zuma berbicara seperti itu. Itu menurut saya bukan hujatan. Ya, yang bilang Yesus disunat, itu ada ayatnya. Yang bilang Yesus terkutuk di tiang salib, di kayu salib, ada ayatnya. Yang katanya Yesus mati lalu hidup kembali dan menjadi Tuhan, itu ada ayatnya semua teman-teman. Ya, jadi pendeta ini, ya menurut saya memang harus mengganti celananya dengan rok. Ya, karena pendeta ini nggak fair teman-teman. saudara, itulah yang disampaikan oleh si Suma ini ya. Si Suma ini berkata bahwa jangan menghina Allah katanya ya, karena Tuhan kalian itu lebih hina. Nah saudara-saudara, itu yang dia Ini dipelintir. Jangan menghina Islam. Sehina apapun Islam di dalam pikiran kamu, di dalam pikiran orang Kristen, tapi ingat, Tuhan kamu jauh lebih hina. Itu yang dikatakan oleh Bang Zuma. Ya, lalu mengutip Galatia 3:13. sampaikan, manusia ini adalah manusia yang kalau saya lihat video-videonya tidak lepas daripada penghinaan, penistaan ya, tetapi legal. Dia Kalau Bang Zuma menghina, kalau Bang Zuma menistakan agama Kristen, laporkan saja. Sertakan buktinya, bawa bukti-buktinya, laporkan ke kantor polisi. Itu baru gentle. Kalau cuma kowar-kowar begini dan begitu, Zuma menista, Zuma menghina. Loh, buktinya mana? Buktinya mana? Kalau memang ada buktinya, silakan dilaporkan, silakan ambil langkah hukum. Bukan cuma kowar-kowar di channelnya nggak jelas. tentu tahu hal itu ya, sehingga kalau saudara lihat video tadi, itu adalah video diskusi dia ya dengan seseorang. Nah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya cuma mau ingatkan kepada saudara-saudara semua untuk tetap berpegang teguh kepada iman kita. Ya, dalam video tadi si Suma mengatakan bahwa kita menyembah Tuhan yang dituhankan oleh Paulus, katanya ya, manusia yang dituhankan oleh Paulus. Jadi Menyembah manusia yang dijadikan Tuhan oleh Paulus. Nah, sekarang kita buka apa yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Bang Zuma ini menista, ya, menista, menghujat atau melecehkan atau merendahkan. Di sini Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mereka meyakini Yesus mati di salib enggak? Mati di salib. Lalu ada ayat yang mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya apa? Yesus terkutuk enggak? Ya terkutuk. Karena siapa mereka Yesus terkutuk? Ya karena mereka, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu juga kutuk menurut Kristen, menurut ayat ini. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah salah yang diucapkan oleh Bang Zuma? Saya rasa enggak salah.
Ya, saya rasa nggak salah. Saya harus netral ya. Saya bukan membela Bang Zuma karena Bang Zuma Muslim, bukan. Tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dan apa yang kita baca di Galatia 3:13 ini, ya memang seperti itu faktanya. Lalu kemudian dijadikan Tuhan oleh Paulus, kata Bang Zuma. Kita baca di Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ingat kata Bang Zuma tadi, Paulus yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yesus dijadikan Tuhan oleh Paulus. Ayatnya ada nggak? Ada, ini ayatnya, Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi salah ya jika menurut pendeta ini Bang Zuma itu menghina, Bang Zuma itu menista umat Kristen gitu. Saya rasa kurang tepat ya, dan cenderung fitnah menurut saya, teman-teman. Karena pertama, Bang Zuma itu dalam ranah diskusi, dalam ranah debat, tentunya ada argumentasi. Yang saya tahu, kalau lawan Bang Zuma ini santun, yang saya tahu Bang Zuma lebih santun lagi. Tapi kalau yang dihadapi oleh Bang Zuma adalah sekelas penghujat, wah, harus keras dong. Masa sama penghujat mau diam saja, kan gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma ini berdasarkan ayat yang tertulis semuanya, ya, nggak asal ngomong. Jadi kalau pendeta Yeremia mengatakan bahwa Bang Zuma menghina, Bang Zuma menistakan, silahkan laporkan. Bawa buktinya, laporkan ke kantor polisi. Itu baru gentle, bukan cuma ngomel-ngomel di channelnya nggak jelas, ya. Kalau cuma ngomel-ngomel, anak SD mah lebih pinter ngomel, kan gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.